Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ruang Bincang Aun, produksi by Aun TV. Kali ini spesial teman-teman. Ini adalah salah satu tamu di mana beliau ini juga alumni dari ITSK sini. Kita akan membahas tentang salah satu prodi yang dulunya beliau geluti sampai akhirnya sekarang menjadi profesi. Sekarang kita sudah kedatangan tamu spesial kita. Biasa dipanggil dengan nama Kak Cingven, dengan nama panjangnya Laurensi Tania Suryanadi AMD AKP. And please welcome, this is Kak Ven. Halo semuanya. Asik. Boleh disapa dong? Halo Aun TV. Kembali lagi sama saya. Saya Nah, juga pernah di sini. makanya. Begitu. Dulu udah kayak gini apa belum? Apa? Dulu udah kayak gini apa belum? Wah, ini saya amazed sih, sudah lebih Oke. bagus, lebih baik dan lebih maju. Keren Aun TV. Kak Ven aman ya jadwalnya hari ini ya? Aman. Aman ya? Ini Sudah sibuk balik, banget sudah. loh Kak Ven ini ya. Selain beliau ini Sama juga enggak kerja juga sibuk. gitu Bapak. Kok Bapak Ibu. Iya. Kak Ven ini ya sedikit spill buat teman-teman yang sudah mengikuti Aun TV dari zamannya Aun TV awal-awal. Beliau ini sering tampil juga Pak. Cuma apa sih beda? Kita di switch ini sekarang ini. Tapi tidak sekeren kakak. Tidak. Loh, Mas Boncel kok kenapa kok posisi sebelah kanan? Karena belum punya angle sebelah kiri teman-teman. FYI aja ya, ini FYI aja Oh ya. gitu. Aduh, rahasia saya. Begitu. Jadi sedikit informasi buat teman-teman maba ataupun camaba di ITSK Dr. Supraun. Ini adalah salah satu prodi di mana kalian nantinya kalau pengen tahu tentang apa yang digeluti oleh beliau dan prodi apa yang beliau sempat pelajari di sini, kita akan spill sedikit apa sih masa depan di prodi yang beliau ini sekarang sedang digeluti. Nah, kita akan membahas tentang akupuntur. Asik. Ini adalah salah satu program studi yang dimana di ITSK ini program ini jarang banget kalau nggak ada di ITSK sini. Dan di akupuntur sini ini itu adalah salah satu prodi yang dimana akhir-akhir ini sedang vibe di luar sana. Betul. Bener apa enggak? Betul sekali. Betul sekali kan? Iya. Karena kalau kita nganggapnya bahwa alah akupuntur oleh apa kamu di kono, kan pasti kan ada yang meremehkan seperti itu. Iya, sejak dulu ya. Sejak dulu ya. Cuma akhir-akhir ini karena adanya sosial media, terus banyaknya yang sukses di akupuntur baik pasien ataupun sistem pengobatannya. Nah, akupuntur ini sekarang sedang digandrungi teman-teman. Nah, sedikit saja nih cerita dari Kak Ven tentang pengalamannya dulu belajar di program studi akupuntur di ITSK. Wah, mungkin sebelum itu saya mau memperkenalkan diri Boleh. juga ya. Perkenalkan, nama saya Cingven, saya lulusan dari program studi akupuntur ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun. Ya, kalau pengalaman saya dulu sekolah di sini banyak ya. Jadi saya mengambil program studi akupuntur sendiri. Sebetulnya kalau ini bisa jadi salah satu mungkin motivasi bagi adik-adik sekalian. Asik. Jadi memang bukan pilihan utama saya. Pasti ada ya orang-orang seperti itu ya. Jadi kayak bukan cita-cita utama saya. Jadi saya juga di sini itu awalnya kalau dari kecil saya pengennya masuk ke dokteran umum memang. Tetapi seiring berjalannya waktu, Tuhan memberikan jalan, ternyata saya kok ditempatkan di sini dan ternyata saya mencintainya. Benar. Makanya harus tidak kenal maka tidak sayang. Benar sekali. Gitu. Lah akhirnya saya juga dikenalkan oleh beberapa rekan-rekan bahwa akupuntur di sini di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun itu berakreditasi dan memang secara pembelajaran juga baik dan kita untuk yang mau ambil lisensi dan lain hal cukup mudah. Jadi oleh karena itu saya kenapa tidak memilih yang terbaik dari Benar. saat ini. Biasanya kan emang namanya dasarnya dari manusia Betul. kan, mesti kan senang aku kepingin A, kepingin B, kepingin C, itu yang dikepinginkan. Betul. Tapi kan ternyata kan Tuhan mempunyai jalan yang berbeda. Sebaik-baiknya jalan kita, lebih baik jalan yang dipilihkan sama Tuhan kan. Betul sekali. Asik. Ya itu, saya suka. Makanya poinnya adalah kadang itu kita boleh berencana. Oke, tapi memang kadang rencana Tuhan yang terbaik. Itu He banget. doesn't give what we want, but what we need. Asik. Jadi mungkin teman-teman nih, Iya, aduh Mas, aku katanya salah jurusan, aduh Mas, aku kayak gini. Itu persepsi awalmu teman-teman. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Sama seperti ini, sebelah saya nih.
Kak Feni ini. Bilang ini ngakunya salah jurusan, tapi ternyata beliau sukses di akupuntur loh teman-teman. Itu hanya sedikit itu Pak rezeki yang dikasih Tuhan lewat ITSK untuk Kak Fen sendiri ya. Kak Fen, ini kan banyak nih masyarakat masih belum terlalu mengenal profesi akupuntur. Mungkin buat teman-teman nih, camaba yang ada di sini, biar tidak ragu untuk memilih jurusan akupuntur, boleh diberikan sarannya kira-kira, monggo. Oh, oke, siap. Jadi kalau misalnya profesi akupuntur sendiri, saya paham bahwa sekarang, bahkan dahulu saya pertama kali ambil di sini tuh, kenapa saya ada sedikit rasa keraguan, memang karena orang selalu mikir, waduh ini apa sih tusuk jarum aja, apakah ini pengobatan pakai. Saya sampai sekarang pun kadang ada beberapa pasien juga ngomong, ini ada apa di jarumnya? Oke. Apa ada jampi-jampinya? Ada juga yang ngomong gitu. Apa ini susuk gitu? Ternyata memang masih perlu namanya edukasi. Cuma sekarang memang akupuntur sendiri itu bukan hanya berbasis akupuntur. Jadi memang dasar utamanya adalah traditional Chinese medicine. Jadi akupuntur itu masuk di traditional Chinese medicine. Ada akupuntur, mungkin rekan-rekan yang paling kenal adalah bekam. Ada bekam basah, bekam kering, ataupun herbal. Jadi bukan hanya di situ poinnya. Ya pastinya saya sebagai akupunturis sekarang ya, juga mengenalkan apa tadi saya makanya kan mengedukasi masyarakat seputar akupuntur ataupun traditional Chinese medicine. Terus kita juga bisa banyak hal sih memang. Bukan hanya di situ mungkin. Itu sih. Ini kan biasanya kan masyarakat kan profesimu apa? Akupunturis. Hah? Nah, tusuk-tusuk gitu. Iya. Nah, itu kan banyak orang yang awam seperti itu. Kan kita kan menjelaskan agak panjang nih. Ya contohnya ada bekam, contohnya gini, terus itu ditusuk jarum, terus itu nggak sakit, terus ini. Emang sengefek itu kah? Nah, gimana jawabnya? Apakah sengefek itu? Tapi memang kalau kita ngomongin masalah ngefek, memang harus dirasakan dulu baru orang bisa tahu ya. Tapi secara testimoni pasien-pasien saya sendiri, memang akupuntur itu ya ada benefitnya. Bukan hanya biasa kan orang kenalnya cuma untuk stroke ya, ataupun yang bahasanya nyeri. Umumnya gitu ya. Untuk stroke atau mungkin nyeri. Sorry, gitu. biasanya yang untuk stroke yang buat latihan. Oh tidak. Oh, jadi bukan kalau gitu. itu di akupuntur itu memang kita ada titik-titik ya. Di akupuntur itu semuanya ada di tubuh kita ini ada beribu-ribu titik. Jadi itu yang kita stimulasi untuk mengaktifkan yang namanya qi. Qi itu apa sih? Qi itu energi. Jadi yang di dalam tubuh qi sendiri itu bekerja untuk mendorong darah, melancarkan peredaran darah tadi ya, untuk saraf-saraf juga, gitu regenerasi tubuh, untuk organ dan lain hal. Jadi memang kita dasarnya bukan langsung tusuk rekan-rekan, ada diagnosanya. Begitu. Berarti sekarang nggak langsung sama ya Kak dokter ya? Sama. Jadi kita mungkin kayak tadi kita datang, saya mungkin kakak datang gitu ya dengan keluhan apa, misalnya sakit kepala gitu ya. Saya cek nadi dulu, oh kakaknya kurang tidur nih, insomnia dan lain hal. Habis lihat lidahnya, lidahnya bagaimana begitu. Itu salah satu poin diagnosa. Jadi kalau di bahasa Mandarin itu ada satu poinnya adalah ini yang bikin saya jatuh cinta juga. 不是治病，可是治人. Artinya tidak mengobati sakitnya aja, tapi orangnya. Habis itu juga ada kata-kata gini. 治病救本, artinya kalau kamu mau menyembuhkan penyakit itu harus tahu akar atau penyebabnya. Jadi menyembuhkan seseorang itu datang itu secara holistik, secara holism, sepenuhnya kakak secara utuh. Misalnya contoh nih saya kasih, panjang ya. Jadi misalnya orang insomnia. Itu bukan dikasih melatonin saja. Bukan berarti saya menyinggung pengobatan barat ya. Jadi maksudnya gini, kakak insomnia apakah karena pikiran? Tusukannya kan berbeda. Atau kedua, ada juga, apakah karena setiap malam kencing-kencing? Berarti kan sudah berbeda. Insomnia apakah karena asam lambung? Ada pasien saya banyak karena asam lambung. Oleh karena itu, pendekatannya berbeda, sindromnya sudah berbeda, tusukannya berbeda, herbalnya pun berbeda. Tapi benar ya, kita itu harus dari akarnya ya. Betul. Sama seperti ketika ini hal yang sangat sederhana ini. Hal yang sangat sederhananya adalah ketika kalian mengobati jerawat. Kalau nggak keluar akar-akar itu pasti saya bentol-bentol lah. Tapi ini bukan hanya sebatas jerawat ini teman-teman. Betul sekali. Jadi memang harus dari akarnya emang. Tapi kok peka ya? Ini kayaknya kurang ini, dompetnya kurang ini. Apa nih saya juga ini? Berarti kurang lebih berapa lama untuk di dunia akupuntur Kak Fen? Kalau saya ngomongin ya pastinya karena dari keluarga-keluarga saya kan ada juga yang di China, ada yang dari juga dokter di Cina sana. Saya sudah mengenal, mungkin tidak sepenuhnya ya, makanya kan saya tadi kan ngomong bukan pilihan saya, tetapi sebetulnya saya baru sadar bahwa dari kecil sebenarnya saya sudah disuntikin. Itu berarti dari akarnya. Dan baru sadar sepertinya
bahwa saya ternyata sudah ada di dunia ini dari sejak kecil. Dari akarnya. Berarti kan kalau ketika kita tanya, emang tahu akupuntur dari mana? Ya dari mbae. Ini peril ini. Siap. Ya dari kakek buyutnya ini. Oke. Tadi peribahasannya gimana? Yang mana? 不是治病，可是治人。 Bu seping. Terus. Yang gampang aja deh saya Oke. ajarin. 治病救本. Ceping juben. Wah, mantap. Ceping juben. Artinya? Bukan hanya menyembuhkan penyakitnya, tetapi harus tahu akar dan penyebabnya. Ceping juben. 治病救本. Ceping juben. Bukan menyembuhkan dari apa? Bukan hanya menyembuhkan penyakitnya, Oh, tapi iya. harus tahu akar dan Kita penyebabnya. ulang ya. Oke. Ceping juben. Bukan hanya menyembuhkan penyakitnya, tapi menyembuhkan langsung dari akarnya. Boncel beng. Kayaknya Mas Boncel bisa langsung nih belajar bahasa Mandarin nih. Mandarin gampang banget ya sih? Saya merasa bahwa gini, kalau kita mencintai, makanya tadi juga kenapa saya ambil ini, mungkin saya juga karena suka budaya ya. Akhirnya ya. Iya, tidak, emang dari Emang awal saya dari suka awal. budaya. Jadi kalau saya selalu belajar bahasa ataupun apa, kita harus mengenal budayanya. Kalau memang suka budaya, belajar bahasanya pasti cepat. Saya rasa kayaknya cepat. Benar, saya suka banget hal-hal yang berbau dengan budaya. Oke, kalau gitu. Apalagi bisa. budaya, banyak sih di Indonesia seneng banget aku. Iya. Mencoba untuk belajar, tapi walaupun hanya sebatas kosakata yang kesehari-harian. Ketika aku tur mungkin ke Madura, terus ngobrol sama warga lokal, wis. Oh, bisa bahasa Madura. Nggak bisa, cuma bisanya ya hanya itu ini artinya, itu ini artinya, tapi nggak sing mendalami. Kayak aku di Bali mencoba. Tapi itu dimulai dari situ memang. Emang dari situ ya? Ada interesting, saya juga pada saat tahu akupuntur kan ada rasa tertarik bertanya-tanya, akhirnya kita mau belajar. Aslinya kepo sih sebenarnya. Dimulai dari kepo. Oke, Biasanya itu ya. gitu. Kak Fen, ini kan kalau ngomongin soal akupuntur, aku kan sering beberapa kali itu kan mempunyai keluhan dan akhirnya diobati dengan akupuntur dan itu alhamdulillah secara nggak langsung, ini real ya, ini secara nggak langsung aku nggak memerlukan hal-hal yang lain untuk sembuh. Contohnya aku pernah beberapa kali itu cedera tangan, dalam artian ketika aku kebanyakan main tenis nih, bermain tenis ini agak pegel, agak kaku. Akhirnya disembuhin ya lewat akupuntur. Ketika pijet nggak dapat yang di dalam, titik yang di dalam, dipijetin masih nggak bisa, bukan tenis, habis boxing. Kok masih sakit, akhirnya disembuhin sama akupuntur. Terus yang kedua ada pengalaman lagi ketika sakit gigi. Iki hal yang sangat aneh iki. Sumpah aneh banget. Jarum ini yang masuk itu panjang Pak ke sini Pak. Iya, betul. Panjang banget dan itu langsung diginikan kan sama Rekan ya? itu namanya akupunturis ya. Akupunturis, betul. Sama akupunturis diginikan itu rasanya tang tapi enak pol. Habisnya langsung enak kan ya? Habisnya enak ketika diginikan sakit tapi enak. Ya apa ya maksudnya ya? Ada rasa ketagihan tertentu memang. Iya. Saat pasien, iya mungkin Mas. Tapi ya sampai ketagihan sih maksudnya itu. Enak ngono lho. Tapi kan ketagihan yang sehat. Oke. Jangan sampai yang nggak sehat kan Iya, kita enggak ya. Betul. dong. Kalau itu kan termasuk sehat. Jadi memang gini, saya jelaskan juga. Jadi memang titik-titik di tubuh kita itu ada yang namanya meridian di tubuh kita. Misalnya contoh Mas Mogel sakit lambung gitu ya. Oke. Atau tadi sakit gigi aja deh kita ngomong. Kan kita tusuk tuh ya. Itu sudah mengaktifkan yang namanya qi di dalam. Oke. Artinya Energi. juga ada energi. Jadi bahasa Mandarinnya qi, dapat energinya. Jadi rasanya jalar. Betul tidak? Ya. Langsung saya sereng gitu. Tadi Aktif. yang dianu kan sini kan ya Iya. serang. Tadi sok meniku langsung melok kabeh gitu loh. Iku tapi serang. Jadi nek kene langsung digini-gini kan langsung ter. Iya. Enak, tapi kan aku gini-gini toh. Iya. Kan ini tak video toh, ketika aku lihat video ini ternyata panjang banget. Iya. Memang kalau kita pijat kan kita fokusnya di otot. Oke. Kalau jarum itu fokusnya ada di titik di dalam, bisa untuk melancarkan peredaran darahnya langsung, atau tadi memang meridiannya juga ketika saraf-saraf. Soalnya pas posisi itu bengkak iku, Kak Fen. Siap. Bengkak terus besoknya wis buat tidur wis alhamdulillah wis Enakan. agak kempes. Ketika sudah sudah sembuhan, sudah enakan baru aku ke dokter gigi. Oke.
Jadi meredakannya lewat situ. Pertanyaan ini sebetulnya tadi bagus apa yang testimoninya Mas Bogiel. Jadi gini, memang akupuntur sendiri itu juga salah satu pengobatan timur, tetapi memang kalau di kita misalnya ya, mohon maaf, bukan berarti semuanya bisa disembuhkan dengan akupuntur. Ya, bisa menjadi pendamping. Contoh, orang stroke jangan langsung dibawa ke akupuntur dulu. Saya selalu menyarankan ke rumah sakit terlebih dahulu. Kita tidak tahu karena saya bukan, mohon maaf, karena saya juga suka bergerak. Mohon maaf Ibu Bapak, saya tidak bukan cenayang yang bisa jadi CT scan tahu ini pembuluh darahnya pecah atau yang lainnya. Karena itu akupuntur sendiri juga punya apa bahasanya etika profesinya masing-masing ya. Jadi kita punya, kalau bisa disembari pastinya akan lebih indah. Jadi mungkin kita ke dokter dulu check up, kita bisa CT scan, USG ataupun apapun itu. Nanti kita ke misalnya disarankan juga oleh dokter, oh ini kayaknya bisa akupuntur atau fisioterapi, ya boleh disarankan kolaborasi akupuntur. ya. Jadi kita kalau kolaborasi gitu. Nah kalau ngomongin sebelum menuju ke profesinya jenengan sekarang ini kan ya, selama perkuliahan ada nggak sih momen-momen di mana kesan pertama ketika Kak Fen mempelajari akupuntur? Oh ternyata ini, apa nggak ada kan nggak ada apa namanya pengalaman-pengalaman yang gimana gitu? Oh iya, tadi kan memang saya mungkin ada akarnya, udah ada awalnya. Cuma memang akupuntur sendiri kan tadi saya juga cerita bukan suatu pilihan yang awalnya saya inginkan. Tetapi berjalannya waktu, ya kenapa saya sampai menekuninya sampai di titik sini, sampai sekarang sekalipun saya tetap belajar terus karena ternyata wah akupuntur itu tadi saya jelaskan sudah secara melihat manusia itu secara utuh, holistik, melihatnya seperti itu. Terus bukan hanya itu, ada unsur budayanya juga kan keprofesian sendiri. Memang sudah ada dari zaman dahulu, ada dari sebelum-sebelumnya. Jadi saya juga sekalian belajar budaya tuh. Benar-benar. Iya. Kak, kalau di sini, cinta itu. Kalau di sini ketika Kak Fen ini mempelajari akupuntur, itu ada beberapa mata kuliah nggak sih yang susah ataupun yang gampang, atau emang semua itu bisa semua? Pastinya kalau kita ngomong langsung bisa, saya jenius sekali. Kelas King. Saya pasti harus belajar. Cuma memang gini, kalau kita belajar di ITSK sendiri bukan hanya belajar muluk akupuntur saja, tidak. Jadi saya juga belajar, contoh ada fisiologi, anatomi. Jadi medis baratnya juga kita belajar. Jadi jangan takut. Misalnya karena pasien datang ke saya nggak mungkin ngomong kayak sindromnya. Misalnya contoh saya jelaskan ya kayak api hati, membara, nggak mungkin pasien ngomong gitu. Pasti datang ke saya kena diabetes. Oh, umumi langsung ya. Kita harus belajar juga di situ. Itu pastinya juga dengan dosen-dosen yang sudah berprofesi di sana, dan juga ya pastinya dosen-dosen yang sudah bahasanya mohon maaf sudah di bidang ini sejak lama gitu yang berarti kalau kita mempelajari anatomi tubuh kan berarti kan kita mempelajari organ dalam juga. Betul kan sekali. Nah di akupuntur ini kan pengobatannya secara nggak langsung membantu untuk penyembuhannya itu lewat luar kan. Lewat luar. Kayak semisal nih kalau tadi kan sudah bilang asam lambung, itu harus di sininya atau di tempat yang lain? Ini kalau saya nggak ada gambarnya ini susah menjelaskan ya. Jadi itu ada namanya meridian. Tubuh kita ini dipenuhi meridian. Ada kurang lebih kalau saraf-sarafnya itu ya. Jadi meridian ini susah untuk dijelaskan apakah sama dengan saraf atau tidak. Tetapi memang kalau misalnya dari medis barat mungkin bisa disamakan juga. Walaupun sebetulnya berbeda. Jadi kalau yang paling utama tuh ada 12 meridian. Lah misalnya contoh, masnya sakit asam lambung. Bisa saya tusuk di kaki. Ini namanya titik Cusanli. Lah ini kemarin ada ya, ini barusan saja kemarin pasien saya sakit gitu lambung, terus ditusuk gitu, langsung tiba-tiba ngerasa enakan. Jadi saya testimoni ya itu, bukan saya yang menyembuhkan, tapi memang saya untuk punya kesempatan di situ, sama Tuhan diberikan kesempatan di situ, saya tusuk, kok rasanya enakan ya gitu. Memang titik-titik itu distimulasi untuk mengaktifkan tadi energi menyembuhkan. Oke, nah gak usah khawatir teman-teman ya. Aku nanti akan mempelajari apa, aku nanti akan belajar seperti apa. Ini buktinya. Kita juga di sini akan mempelajari pengobatan dengan tradisi barat juga ya. Ya, ada tradisi barat. Ada tradisi maksudnya kedokteran baratnya. Kedokteran barat juga. Kalau ngomongin soal kuliah, ada nggak sih kesan sing kamu ingat selama kuliah? Jadi ada beberapa kesan ya. Kalau yang pertama, itu adalah saya dulu culture shock. Pasti ini dialami oleh beberapa mahasiswa juga. Karena saya kan ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun sendiri kan background-nya militer ya. Saya tidak punya background militer. Jadi dulu itu saya mungkin agak shock, harus ngomong siap.
Pakaiannya harus rapi, rambut harus dikuncit ini ke belakang. Lah ternyata singkat cerita lama-kelamaan, ternyata bisa jadi salah satu etika kerja loh. Bahkan bukan jadi kita kan, saya bukan hanya punya klinik, saya punya bisnis juga menghadapi customer, atau mungkin kalau di klinik menghadapi pasien, wali pasien, ternyata berguna. Bisa jadi disiplin, bisa jadi tutur kata kita bisa lebih formal, lebih tertata, ya kan? Ya itu sih. Jadi enak ya? Jadi secara nggak langsung kan apa yang kita awalnya itu ragukan, ketika kita langsung di posisi tersebut dan kita langsung berhadapan dengan budaya yang baru, itu juga menjadikan salah satu nilai plus sisi positif kita di luar sana. Iya. Ya kan? Awalnya kan kita nggak memprediksi akan seperti ini. Ternyata kan sangat-sangat berguna sekali kan? Awalnya kan, lah apa sih, ono kena-kenaan barang, biasanya kayak gitu kan. Ternyata setelah kita, berjalannya waktu, saya merasa, ternyata saya ditempatkan di sini karena ini. Bener. Ada juga satu cerita, mungkin saya sedikit aja ya. Jadi di akupuntur, di ITSK ini, kita tuh juga dikulik semuanya. Jadi dulu itu kan saya mungkin puji Tuhan bisa Mandarin, bisa bahasa Inggris juga. Saya disuruh untuk bantuin menjadi penerjemah atau untuk narasumber dari luar negeri yang ada untuk misalnya mau menjelaskan akupuntur ataupun traditional Chinese medicine yang ada di Indonesia juga. Jadi mereka narasumbernya dari Cina misalnya atau narasumbernya dari luar negeri. Saya jadi penerjemah ataupun jadi MC atau mungkin di bidang jurnal dan ilmiah. Jujur ya bersyukur juga di sini saya bisa dikulik banyak hal, mungkin jadi jangan ragu rekan-rekan. Asik. Ada promosi ya. Selamat datang di kampus kita tercinta. Awal-awal lulus terus ada buka praktek, gugup nggak ketika pertama kali mendapatkan pasien? Pastinya ya, kalau kita yang secara profesional loh ya ini ya. Saya ngomong secara profesional. Jadi kalau saya setelah habis lulus, jadi gini juga saya cerita bahwa kalau kita di kampus sekalipun kita memang belajar ya, posisinya kita belajar mendapatkan teori, tetapi memang kita harus tidak mau berhenti belajar untuk di luarnya. Jadi pada saat saya kuliah pun saya nggak hanya muluk-muluk di kampus saja, tapi saya juga keluar untuk belajar secara praktek karena bagaimanapun saya menghadapi pasien, betul tidak? Terus sudah masuk ke dunia kerja, jujur tidak terlalu kaget karena koko saya juga di bidang ini. Koko saya juga sekolah di sini, seperti itu. Jadi saya tidak terlalu kaget, tetapi memang menghadapi namanya pasien bermacam-macam, saya pasti adanya rasa dak-dikduk, kembang kuncup itu pasti ada karena kita harus bagaimana memberikan yang terbaik. Iya betul sih, tidak? Terus kalau masalah mungkin saya juga mau cerita. Kan di Indonesia sendiri akupuntur itu kan masih dipandang masih, kalau saya boleh ngomong, dipandang sebelah mata, tapi bersyukurnya sekarang sudah mulai berkembang dan saya harap di kedepannya juga lebih berkembang. Saya perlu edukasi, menjelaskan satu, kedua, terus jadi juga gini, kan kalau akupuntur kita habis lulus dari sini, kita kan harus mau tidak mau buka praktek klinik mandiri. Jadi tidak bisa membuka, kita jarang ada kesempatan di rumah sakit. Nah itu yang mungkin jadi harapan saya juga mungkin ke depannya, satu untuk bisa ada di rumah sakit, kita bekerja sama dan lain hal. Cuma kalau menjelaskan tentang saya, jadi jujur saya sambil pada saat itu lulus itu kayak orang yang lulus terus bingung dunia kerja. Saya harus gimana gitu. Beneran, itu yang saya rasakan. Dan saya yakin banyak rekan-rekan yang sama. Karena kayak langsung cul. Gitu. Terus akhirnya singkat cerita, kenapa saya bisa di posisi ini karena saya juga dulu itu bisa dibilang bukan mulai dari nol, tetapi mulai dari bakti sosial. Jadi dari bakti sosial itu saya belajar banyak hal, bahwa ternyata pasien itu bermacam-macam dan beraneka ragam. Satu, terus saya itu dari mereka lah saya belajar banyak hal. Jadi bukan berarti saya main-main gitu. Pada saat itu saya sudah profesional, cuma saya belajar bahwa ternyata bermacam-macam. Saya mulai dari bakti sosial itu. Terus akhirnya bukalah sekarang begitu. Tapi ketika masa kuliah kan diajari di kerja lapangan kan ya? Oh pasti diajarin ya, itu poinnya juga sih, diajarin kerja lapangan pastinya. Jadi secara nggak langsung ketika mau buka praktik sendiri ataupun ikut dengan orang dalam tanda kutip menuju ke profesional sudah mempunyai pengalaman-pengalaman menangani pasien ya. Sudah. Mungkin dari Kak Fen sendiri kan menambahi pengalaman menangani pasien lewat bakti sosialnya. Betul ya kan? Karena emang namanya praktek itu kalau kita hanya sekedar 1-2 orang itu ya kita cuma tahu masalah 2 aja. Tapi dengan berbagai macam masalah akhirnya kita bisa berkembang, kita bisa belajar mempelajari apa yang kita sudah pelajari di ITSK Dr. Supraun. Oke. Sebelum kita ke pertanyaan terakhir nih Kak Fen, untuk saat ini prakteknya di mana Kak?
Saya prakteknya di Sawu Cajar Kedung Kandang. Nanti bisa juga dipantau dari sosial media saya, yaitu mungkin kalau di TikTok ada di Jingfen Akupuntur, atau di Instagram saya, yaitu Yuanfen Akupuntur. Atau bisa langsung cari di Google Maps saya sendiri, Yuanfen Akupuntur. Nanti kalian juga boleh datang untuk konsultasi terlebih dahulu, secara mendalam, secara kedokteran timur dengan profesionalnya. Asik. Bukannya setiap hari? Saya sebetulnya Senin sampai Sabtu, tapi bisa juga setiap hari, bisa by reservasi dan WA ataupun yang lain. Jamnya aman ya? Jamnya aman dari jam maksimal, 8 sampai jam 8 malam. Oh, jam 8 sampai 8 malam. 8 pagi sampai 8 malam. Nah, tenang saja juga, mohon maaf saya potong ya. Saya bukan hanya terapisnya perempuan, juga ada terapis pria. Jadi semuanya merasa nyaman. Kokonya. Kokonya ya. Ada kokonya ya, tenang aja. Ini pesan untuk calon mahasiswa nih, ini kan sebagai alumni nih. Ketika kita sudah PMBR ini kan pasti banyak mahasiswa-mahasiswa yang datang dan juga banyak mahasiswa yang daftar. Kira-kira apa nih Kak Fen? Pesan untuk mahasiswa-mahasiswa calon mahasiswa di ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun. Ya, mungkin dari saya adalah mungkin sekarang kakak-kakak sekalian ataupun rekan-rekan sekalian, adik-adik yang ada di bangku SMA masih ada rasa ragu, bingung, ataupun takut gagal. Saya juga pernah di posisi itu. Saya ragu apakah yang saya ambil ini benar ataupun tidak. Kegagalan pun pasti tetap saya rasakan sampai sekarang. Tetapi saya belajar dari kegagalan itu sendiri, saya bisa sampai di posisi ini. Ada juga pepatah, saya suka pakai pepatah ya, mohon maaf. 失败并不代表结束，可是另外一个开始。Jadi kegagalan itu bukan hanya bukan akhir dari segala sesuatu, tetapi awal mula dari suatu hal yang baru. Asik. Iya. Dan pokoknya kita mau tekun, kita mau berusaha, berserah kepada Tuhan dengan mungkin dukungan dari rekan orang tua, mungkin keluarga ataupun rekan-rekan di sekitarnya, pasti kita bisa. Dan kalau misalnya apapun yang kakak ataupun rekan-rekan adik-adik yang masih di bangku SMA sekarang pilih, pastinya itu yang terbaik untuk di masa depan. Dan mungkin sekarang mau ambil di bidang kesehatan, contohnya akupuntur sekalipun, sangat terbuka. Dan sekarang juga saya mau cerita sedikit, jangan takut, karena sekarang akupuntur itu sudah banyak dikenal oleh banyak mancanegara, bukan hanya di Indonesia loh, mohon maaf, pasien saya juga dari mancanegara, bahkan Jerman dan lain hal, itu pun sudah mulai terkenal. Dan sekarang generasi muda itu sudah mulai mengenal yang namanya akupuntur, terutama estetika wajah. Jadi jangan takut untuk memulai di akupuntur sini di ITSK sudah pastinya berlisensi, berakreditasi. Kalian nggak perlu takut. Jadi bisa belajar juga oleh praktisi-praktisi yang handal, dengan dokter-dokter, dengan dosen-dosen yang pastinya terpercaya. Begitu. Sebelum terakhir ini ya teman-teman. Sorry. Tadi kok menyinggung estetika wajah ya? Iya. Emang sekarang dipakai ya? Iya, sebenarnya sudah dari dulu. Oke. Iya. Berarti kayak kalau pijatnya ada totok wajah. Betul. Ini tapi lebih ke arah jarum di wajah. Iku ngaruh banget ya. Ngaruh banget biar nganu kali ya, biar biasa biar kencang, biar tidak kusam, meredak untuk jerawat, bekas jerawat. Itu aku banget sih, itu coba ya. Boleh sekali. Boleh ya, nanti ya. Pelutan mungkin. Supaya tetap muda seperti Mas Bonggel. Mas Boncel. Boncel. Oh, saya ternyata lupa. Enggak apa-apa. Semakin kenal ya. Asik. Yuslah, terima kasih buat Kak Fen ya atas pengalamannya, atas ceritanya. Sukses dengan perjalanan barunya. Ada ada bisnisnya, ada ada prakteknya, ada kliniknya. Ini adalah salah satu contoh alumni ITSK Rumah Sakit Dr. Supraun yang dimana nggak hanya sebatas teori yang yang dipelajari, tapi prakteknya juga dipraktekkan sampai saat ini. Dari perbincangan ini kita belajar bahwa setiap pilihan pendidikan akan membawa kita pada perjalanan yang berbeda. Yang terpenting adalah ketika kita memilih tempat belajar yang mampu membantu kita berkembang, membangun kompetensi dan mempersiapkan di masa depan. Terima kasih banyak Kak Fen. Sukses selalu. Sama-sama. Sampai jumpa di lain hal yang sangat positif lagi. Dengan keadaan yang lebih baik lagi, dengan keadaan yang lebih sehat lagi, lebih sukses lagi. Jangan lupa ketika nanti aku ada keluhan, nanti dibantu ya. Bisa kontak, semuanya boleh. Kita boleh konsultasi terlebih dahulu juga boleh. Boleh ya? Siap. Oke, kita closing dulu, habis ini aku akan praktek sama Kak Fen. Terima kasih banyak, saya Rizky Bonjel, sampai jumpa di next episode di Aun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.